Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api dihadang sejumlah warga Kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang petugas kepolisian yang hendak membuka jalan agar mobil pemadam dapat lewat, malah terlibat keributan dengan warga yang menolak. Keributan dipicu emosi warga lantaran kecewa lambatnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan tidak membawa air. Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran. Satu Belanwir datang, cuman nggak ada isinya. Kalau kata-kata Belanwir ada isinya, kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari, karena Belanwir yang ada isinya datang doang, ada isinya buat apa? Oh, berarti sempat ini tadi Pak ada pemadam yang sini Pak ya? Ada banyak, cuman sayangnya nggak bawa airnya, kosong semua. Dan tadi ada kabar ada penghadangan dari warga sama pemotongan tulang oleh warga itu gimana ceritanya Dan? Kita sampai warga emosi ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita mengenai perjalanan dulu agar tidak meluas, tapi warga ada yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera untuk rumahnya sendiri. Sementara kita memang proses kita menjaga perjalanan. Sebelumnya kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personil dan belasan unit mobil terhambat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Asap tebal yang membakar kapal Roro Tandeman membuat panik warga. Hanya hitungan menit, api yang besar langsung menghanguskan bagian atas kapal. Kepanikan juga terlihat dari para ABK yang berada di atas kapal Roro Tandeman ini. Kapal patroli milik TNI AL yang sedang melintas langsung mengevakuasi semua ABK. 12 ABK berhasil diselamatkan tanpa korban jiwa. Sementara itu, kapal dari Bakamla dan TNI AL dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam. Melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP Tandeman sejumlah 12 orang. Kemudian kami membawa ke dermaga Satol. Penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di bagian anjungan kapal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD menyepakati Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Halo pemirsa, Hashim Joyo Hadikusumo, adik Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Prabowo menunggu 2 tahun untuk bertemu Megawati Soekarno Putri. Menanggapi pernyataan Hashim, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap pertemuan tersebut sedang menghitung hari. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, dalam rangka peringatan HUT ke-79 TNI, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia M. Herindra menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam produksi dalam negeri kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Alpalhankam produksi dalam negeri akan terus ditingkatkan untuk mendukung tugas operasional pertahanan nasional. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia M. Herindra menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam produksi dalam negeri kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Disaksikan para kepala staf angkatan di lapangan Silang Monas Rabu 2 Oktober 2024.
Total Alpal Hankam yang diserahkan sebanyak 569 unit. Beberapa di antaranya produksi PT Pindad, yaitu 250 unit kendaraan taktis atau Rantis Maung MV3, 8 unit medium tank Harimau Kanon 105 mm, 23 unit Rampur Infanteri Pandur 8x8, 9 unit Rampur Anua 6x6 APC, serta 6 unit Rantis Komodo 4x4 APC. Selain menerima Alpal Hankam dari Kemhan, Panglima TNI Agus Subianto juga meresmikan 5 batalion penyangga daerah rawan yang nanti akan dikerahkan di wilayah Papua. Selain sebagai bantuan pengamanan, batalion penyangga daerah rawan juga berfungsi membantu program pemerintah untuk percepatan pembangunan wilayah. Dan ini akan nanti diserahkan kepada distribusikan kepada TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sudah meresmikan 5 batalion penyangga daerah rawan yang nanti akan deploy di wilayah Papua. Tujuannya dibentuk batalion ini adalah yang pertama untuk penyangga di daerah rawan tersebut, kemudian untuk membantu program-program pemerintah di wilayah, terutama pembangunan wilayah, percepatan pembangunan wilayah, kemudian juga membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan modernisasi Alpal Hankam melalui industri pertahanan dalam negeri. Sehingga ke depan diharapkan industri pertahanan Indonesia tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk kebutuhan ekspor. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi persiapan jelang HUT TNI ke-79, pemirsa, hari ini Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih di Silang Monas, Jakarta yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gladi bersih ini memperlihatkan para TNI yang sedang berlatih dan mempersiapkan acara seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Sebagai kendaraan pengangkut personel untuk tempur. 2 hari jelang perayaan Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia ke-79, hari ini TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Gladi ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajarannya. Gladi bersih hari ini memperlihatkan para TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang, seperti parade upacara militer, defile, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan defile, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personel pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Sementara tim demo udara gabungan yang terdiri dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Polri telah melaksanakan aksi pesawat tempur, free fall, dan terjun dari ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut. Untuk mengetahui informasi terkini terkait gladi bersih jelang HUT ke-79 TNI, kita telah terhubung dengan rekan Aulina Yasha yang sudah berada di lapangan Silang Monas, Jakarta. Selamat sore Aulina, bagaimana persiapan jelang HUT TNI di Monas saat ini? Ya, halo, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Beginilah situasi jelang HUT TNI ke-79 yang akan jatuh pada hari Sabtu atau lebih tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2024. Sebetulnya untuk persiapan demi persiapan ini sudah diberlakukan dari tanggal 30 September lalu dan sampai hari ini gladi bersih pun sudah berlangsung. Di mana berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, ini sudah ada kendaraan taktis, kendaraan tempur dan juga perahu karet yang sudah
22 September 2024 ini sudah ada konser pesta rakyat atau konser musik yang sudah dipertunjukkan dari anggota TNI untuk masyarakat di Indonesia. Baik, Priska, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Aulina, selamat bertugas kembali. Pemirsa, rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD menyepakati Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Kesepakatan tersebut tidak lepas dari lobi-lobi partai pengusung demi memuluskan jalan Muzani mendapat jatah kekuasaan di pemerintahan baru. Sidang paripurna MPR RI resmi menetapkan 9 pimpinan MPR RI termasuk Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029 serta 8 pimpinan lain sebagai wakilnya. Pelantikan digelar di ruang rapat paripurna MPR RI, Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Agenda penetapan pimpinan MPR RI dihadiri oleh 545 anggota. Dalam pelantikan, Ahmad Muzani mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan menjaga kepercayaan masyarakat serta memenuhi prinsip moral dan tidak bergaya hidup berlebihan. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk menghargai keragaman perbedaan itu, namun kita diminta dan kita diminta untuk bersatu dalam kesatuan tujuan, yakni kemajuan untuk bangsa dan negara. Untuk itu kita harus menghadapi kemajemukan itu dalam komitmen Pancasila yang kuat, kebersamaan yang kuat, dan harmoni yang kuat. Kita perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai lambang, tetapi sebagai pedoman dalam hidup, dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam hal ini, MPR harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Sementara pemilihan Ketua DPD ricuh sebelum dimenangkan Sultan Najamuddin. Ada banyak keriuhan saat penetapan tersebut. Jangan di podium pimpinan. Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Tinggal dibicarakan aja baik-baik. Interupsi demi interupsi mewarnai awal rapat paripurna perdana DPD RI periode 2024-2029 tadi malam. Rapat dipimpin oleh Ismet Abdullah, anggota DPD tertua, dan Larasati, anggota DPD termuda. Hujan interupsi terjadi saat rapat membahas syarat pemilihan pimpinan DPD RI. Sebelumnya DPD telah sepakat pemilihan pimpinan DPD dalam sistem paket. Namun saat rapat terjadi justru banyak anggota DPD RI yang melakukan interupsi. Dalam paripurna, Sultan Najamuddin menang dari saingannya Lanyala Mataliti dalam proses pemungutan suara. Komedian Alfiansyah Komeng telah resmi dilantik menjadi anggota DPD Jawa Barat. Namun bukan Komeng, namanya bila tidak bikin tawa. Salah satu momen lucu terjadi saat pelantikan anggota DPD RI kemarin.
Teriakan "Uhuy" tiba-tiba terdengar beberapa kali di ruang rapat paripurna saat digelarnya pelantikan anggota DPRD RI Selasa kemarin. Hal itu terjadi saat wajah Alfian Syahbustami atau komedian Komeng tersorot di videotron ruang rapat. Mendengar hal itu, si puja jargon hanya tersenyum sambil sesekali menengok ke belakang. Tingkah lucu Komeng pun berlanjut sesuai dilantik menjadi anggota DPD. Komeng pun antusias saat ditempatkan di Komisi 3 DPD RI yang membidangi seni dan budaya. Uhuy. Lagi dong isu yang dibawa ke DPD-nya apa Bang dari Bang? Ya seni dan budaya, karena budaya itu segala-galanya. Siapapun untuk menguasai. Komeng menjadi salah satu anggota DPD terpilih periode 2024-2029. Dia terpilih sebagai anggota DPD dari Jawa Barat pada pemilu 2024 setelah meraih suara terbanyak secara nasional, mengungguli caleg DPD RI lainnya di Indonesia. Sinyal pertemuan antara Prabowo dan Megawati semakin menguat. Akankah PDIP merapat ke Koalisi Indonesia Maju? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik bakal ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, sekaligus pernyataan dukungan resmi PDIP ke pemerintahan baru. Hanya saja Puan tidak mengetahui lokasi persis pertemuan Megawati dan Prabowo. Puan hanya menyebut pertemuan bakal digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024. Yang terbaru semuanya beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat di saat yang tepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Menu makanannya apa Mbak? Apakah nasi goreng kembali atau apa nanti? Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Ini di Umur dong. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya mengklaim sama-sama ingin bertemu sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Momen menarik tersaji saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada? Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Tapi Bu Mega sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau Mbak. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Hal yang sama juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya juga apa Pak? Persiapannya bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun.
Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan pertemuan akan terlaksana. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Ibu Mega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa, Pak? Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo turut mengomentari rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jokowi menyebut pertemuan tersebut untuk kemajuan bangsa. Pak Prabowo dan Bu Mega respon khusus Pak soal wacana pertemuan? Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pemirsa, pertemuan Megawati dan Prabowo hanya menunggu waktu. Apa yang akan dibahas? Sudah bersama kami Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore, Bapak-bapak. Sore, Mbak. Sore, Mas Agung. Mas Agung, Mas Andi. Selamat sore. Pak Andi, ini di dialog yang sebelumnya kita juga sudah membahas hal yang sama. Apa nih harapan dari pertemuan dua tokoh bangsa ini? Dua tokoh bangsa ini pertama bagaimanapun juga ketum partai besar ya, masing-masing sebagai presiden ya, satu presiden ke-5, satu presiden ke-8. Jadi ini menjadi momentum yang strategis bagi beliau berdua, khususnya Pak Prabowo, untuk berkomunikasi dengan Ibu Mega yang merupakan presiden ke-5. Tentunya ada beberapa masukan-masukan yang strategis dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Ini adalah momentum strategis. Pertama itu. Yang kedua, bagaimanapun juga saat ini Indonesia mengalami tantangan yang tidak ringan ya. Dari geopolitik, kemudian tantangan di internal, kemudian dari sisi ekonomi pun juga demikian, bagaimana kita menghadapi tantangan ekonomi hijau, ya, hilirisasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu perlu sebuah konsep khusus ya, bagaimana konsolidasi nasional itu dijalankan. Ya, karena tantangan global, tantangan dari luar ya. Jadi Pak Prabowo ini kan menginginkan sebuah Indonesia ini negara yang kuat, yang kira-kira kalau di depan negara lain ini benar-benar berwibawa, begitu Mbak. Nah, jadi ini yang diinginkan Pak Prabowo ke depan. Karena itulah kan di dalam negeri harus terjadi kekuatan yang solid ya. Dari tahun ke tahun juga harus solid, elit-elit politiknya, kemudian civil society, kemudian organ-organ lain, ya, organisasi masyarakat besar pun juga dikonsolidasikan. Nah, sebenarnya dua hal itu yang menjadi tema utama, ya, harapan dari Pak Prabowo adalah itu tadi. Jadi dua hal ini bisa tercapai. Pertama adalah Pak Prabowo membawa ini sebuah momentum yang sangat strategis ya, bagaimanapun adalah dua tokoh besar, dua ketua umum besar, partai politik besar, kemudian sama-sama presiden, dan mungkin dianggap terlalu yang sensasional adalah karena kemarin berada di kubu yang berbeda dalam Pilpres. Jadi kan itu yang media goreng terus kan gitu. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo selesai, ya, tapi pertemuan dengan Ibu Megawati ini kan ditunggu-tunggu terus. Ya. Nah ini dua hal tadi yang sudah saya katakan ya, itu saja Mbak. Jadi pertama adalah ini adalah momentum strategis. Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati yang merupakan tokoh senior. Yang kedua adalah bagaimanapun juga Pak Prabowo dalam hal ini adalah ingin ya menjahit ini sebuah konsolidasi nasional dengan beberapa organ. Apalagi dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Megawati. Dengan tujuan apa? Yaitu tadi, bagaimana menjawab tantangan Indonesia yang saat ini tidak
ringan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi 2 hal itu Mbak yang menjadi tema utama. Baik, ini tadi bicara soal Pilpres di 2 kubu yang berbeda. Menurut Pak Agung Baskoro, ini apakah pertemuan Mega dengan Prabowo bisa mencairkan suasana yang sempat panas kemarin? Iya, otomatis ya Mbak Priska ya. Pertama saya melihatnya ini menormalisasi relasi antara Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya sebagai Presiden kelima, dan saya kira itu penting, patut kita dorong supaya segera ketemu dan perlu kita apresiasi. Dan saya kira saya ingin melihat dari sisi Pak Prabowo, beliau bisa menjadi motor rekonsiliator politik yang bisa menjembatani seluruh presiden tanpa ada sekat-sekat beban sejarah apapun. Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Pak SBY, Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Ibu Mega, dan kita butuh sosok dan aktor demikian agar apa? Kohesi sosial politik di masyarakat kita semakin bagus. Nah, yang kedua di sisi Ibu Mega, saya kira ini kenegarawanan Ibu Mega ya, patut kita apresiasi. Kenapa? Karena beliau menghormati seluruh proses politik pasca Pilpres ya. Kemudian sampai hari ini agar apa? Menjaga suasana kebatinan para pendukungnya agar siap untuk ya menerima kunjungan ataupun silaturahim dari Pak Prabowo, karena ini bukan hal yang mudah ya, karena selama ini kita tahu PDIP concern di jalan perjuangan dan hari ini mencoba membuka diri mau melakukan komunikasi politik dengan presiden terpilih, dan saya kira itu bagus ya dan perlu kita dorong seperti itu. Tapi yang jelas kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibahas, karena ini yang menjadi misteri sampai hari ini, dan saya kira akan menentukan banyak hal ya. Dan itu semua akan berujung di mana lokasinya, berapa lama durasinya, dan kira-kira apa efek dari pertemuan itu. Saya kira 3 hal itu sangat krusial. Ketika kemarin saya mendapat informasi, ya pertemuannya akan digelar di tanggal ganjil, kata Pak Said Abdullah. Kata Pak Dasko, menunya sudah ada. Kata Mbak Puan, sama-sama ingin bertemu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Dan ini sinyal-sinyal positif dari semua aktor-aktor intelektual ya di belakang masing-masing partai yang sangat strategis, dan kita tinggal tunggu kapan kalau memang benar tanggal ganjil itu akan terjadi. Seperti itu Mbak Priska. Baik, Pak Seno kalau lihat pertemuan yang udah di teasernya banyak sekali ini tapi belum kunjung juga terrealisasi, apakah PDIP bisa melihat ini akan menjadi ruang negosiasi dan sekaligus kompromi untuk kepentingan ekonomi politik? Terlalu jauh ya Mbak kalau dimaknai bahwa ini akan menjadi ruang kompromi, akan menjadi ruang transaksi, akan menjadi ruang pragmatis. Karena bagaimanapun memang pertemuan ini seperti saya sering katakan adalah one of the most anticipated meetings. Salah satu pertemuan yang paling dinanti-nanti oleh banyak pihak pasca Pilpres dan Pemilu 2024 kemarin. Bagaimanapun beliau berdua adalah ketua umum partai, yang satu adalah partai pemenang Pilpres, dan yang satu adalah partai pemenang pemilu legislatif. Sehingga dalam konteks melihat tantangan bangsa ke depan, bicara dalam konteks high politics, ini adalah pertemuan yang memang sangat strategis untuk membahas berbagai hal. Dan kalau bicara Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua adalah negarawan yang levelnya sudah bukan lagi bicara tentang dapat apa, di mana, di level persoalan bagi-bagi jatah kekuasaan. Tetapi dalam konteks ini bicara tentang banyak hal yang lebih besar. Maka dari itu sebenarnya pertemuan ini menyimpan sebuah harapan dari masyarakat. Normalisasi bukan hanya normalisasi konflik pasca Pilpres atau setelah pemilu kemarin, tetapi juga normalisasi berbagai norma. Ada harapan di sana dari masyarakat akan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari nepotisme, bebas dari korupsi, bebas dari persoalan politik yang tidak sehat, yang mengandalkan privilege tertentu, bebas dari misalnya kartel-kartel politik yang mengondisikan situasi tertentu. Maka dari itu pertemuan antar dua negarawan ini menjadi satu hal yang final. Dari situ kami rasa bahwa apapun itu nanti kami membuka diri untuk berkomunikasi dan siap untuk menyambut hal tersebut. Dalam hal ini PDI Perjuangan satu suara mendukung pertemuan tersebut terlaksana, dan dalam cuaca politiknya kan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi kita tunggu sama-sama. Baik, ada tanggapan Pak Andi soal pertanyaan yang sama tadi dan sudah dijawab oleh Pak Seno? Kalau bicara soal ekonomi politik ya negosiasi, sebenarnya itu tadi Pak. Pak Prabowo menginginkan sebuah masukan dari Bu Mega ya, terkait dengan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, tadi saya sempat singgung bagaimana Indonesia ini tantangannya
nggak ringan ya. Bagaimana membangun ekonomi hijau, bagaimana hilirisasi sumber daya alam, itu kan tantangan semua. Kemudian transformasi digital, ini kan tantangan besar. Jika tidak diselesaikan secara bersama, ya akan susah. Ya, kita mungkin ingatlah beberapa ilmuwan-ilmuwan. Jadi apakah mau demokrasi dulu ataukah kesejahteraan dulu? Nah ini kan kayak ayam dan telur duluan mana? Kalau demokrasinya nggak selesai, ini ribut-ribut terus, ya bagaimana menjalankan tujuan negara itu? Baik. Salah satunya kan kesejahteraan rakyat, melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan. Jadi Pak Prabowo pasti kalau ngomongin ekonomi politik, ya tema besarnya itu aja, nggak jauh dari soal bagaimana mendorong dalam penyejahteraan rakyat. Nah, untuk menuju ke sana, ini kan perlu ada konsolidasi nasional nih. Tadi Mas Agung, Mas Seno sudah buka ya. Jadi negosiasinya bukan hal yang kecil-kecil, Mbak. Ini sebenarnya adalah bagaimana komunikasi secara besar lah ya, dalam rangka memajukan. Kalau ngomongin politik mungkin terlalu kecil. Ini adalah ngomongin ekonomi ke depan. Ya misalnya, ini contoh kecil saja. Pak Prabowo kan yang paling kecil, misalnya ngomongin PSSI yang nggak masuk ke Piala Dunia, itu kan bagaimanapun juga sepak bola adalah harga diri sebuah negara. Pak Prabowo sering komunikasikan itu dari hal yang terkecil atau yang agak gede. Misalnya penjualan motor itu 5 juta setahun, satu pun nggak ada merek Indonesia. Ini kan sebuah tema besar ya. Sampai kapan? Kalau kayak gitu kan dolar ya menguat terus, gitu. Rupiah akan lemah terus, gitu. Karena itu kan impornya gede, gitu, Pak. Ini adalah obrolan-obrolan yang tema-tema besar. Bagaimana apalagi ketemu dengan Ibu Mega, pasti kan paling tidak ya Trisakti itu nanti akan dibahas juga ya, akan mendalami itu. Trisaktinya Bung Karno. Jadi bagaimana khususnya berdikari dalam bidang ekonomi ya, selain berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya, itu kan sebuah nilai-nilai historis yang sebenarnya mohon maaf ya, sampai sekarang kita belum bisa mencapai tema besar itu gitu. Ya, selain Pak Prabowo juga mungkin akan menjalankan trilogi pembangunannya Pak Soeharto ya. Stabilitas nasional yang dinamis, ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan. Nah, ini kan sebuah tema-tema yang high contact gitu ya. Ya, yang tujuannya adalah untuk rakyat gitu. Terus kita ngapain? Kalau berpolitik kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat? Pasti kan harus muaranya ke sana gitu. Pasti muaranya akan ke sana. Jadi kalau ngomongin ekonomi politik ya ngomongin tema besar itu. Jadi bukan hanya soal yang kecil-kecil, soal kursi menteri, soal bahwa Pak Prabowo mengajak bergabung dalam melakukan pembangunan ya, itu sesuatu hal yang wajar. Karena kan membangun negara ini nggak bisa sendirian atau satu kelompok saja ya, nggak usah parpol. Ormas saja diajak bergotong royong untuk membangun negara, begitu Mbak. Ya. Ya baik, kita jeda sebentar menanggapi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa kakaknya Prabowo Subianto telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu Megawati. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan tepatnya pertemuan akan berlangsung. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Ya, terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa, Pak? Ya, kita kembali ke dialog pemirsa. Pak Andi, Pak Seno, Pak Agung masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, masih. Ya, Mbak Priska masih di sini. Iya, Pak Andi tadi sempat menyinggung sedikit tentang kalau ada kursi menteri begitu. Kalau seandainya Pak Seno, PDIP ditawari kursi menteri, apakah menerima? Ya, hari ini posisi politiknya kami tidak mau berandai-andai terlebih dahulu. Jadi 2 hal, Mbak ya. Satu, kami tidak dalam posisi meminta untuk bergabung atau diberi tawaran posisi apapun. Yang kedua, kami juga tidak merasa kegeeran bahwa akan ditawari kursi menteri atau hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis seperti itu. Karena dalam konteks kali ini, pertemuan ini memang kan bicara tentang high konteks politik. Dan concern Bu Mega berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan di hari ini itu ada segudang persoalan yang kemudian dibahas oleh Bu Mega berkali-kali dalam pidato-pidatonya.
Misalnya tentang bagaimana posisi MPR harusnya menjadi lembaga tertinggi, sehingga dapat menetapkan kembali garis besar haluan negara untuk bicara tentang pembangunan visi tidak hanya dalam konteks 1-2 tahun ke depan, tetapi dalam visi 5 tahun, visi 10 tahun, visi 20 tahun ke depan, bangsa Indonesia bisa tetap konsisten dengan program-program kebijakan yang tidak berubah-ubah, misalnya. Lalu dalam konteks bagaimana ajaran Bung Karno, pemikiran tentang Trisakti, pemikiran tentang Pancasila secara mendalam itu dapat direvitalisasi dan dapat dibumikan dalam konteks implementasi kebijakan. Nah, dalam konteks seperti itu saya rasa akan jauh lebih bermanfaat apabila pertemuan atau silaturahmi dengan berbagai tokoh itu dilakukan juga dengan presiden terpilih yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif selama 5 tahun yang akan datang. Sehingga dalam konteks itu semua pemikiran tentang bagaimana bangsa itu dapat dilakukan suatu rancang bangun itu dapat diimplementasikan dalam tataran teknis. Maka dari itu yang kita tunggu hari ini adalah bagaimana pertemuan itu akan menghasilkan harapan baru yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada berbagai kritik dari unsur civil society berkaitan dengan pemilu kemarin, berkaitan dengan kondisi demokrasi kita yang katanya mengalami backlash, mengalami kemunduran dalam konteks demokrasi substansial. Itu ada harapan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini bisa menjadi normalisasi nilai-nilai tersebut. Jadi nilai demokrasi, nilai tentang penguatan hak sipil, penguatan tentang nilai-nilai politik yang sehat, yang membangun, itu kemudian bisa dilakukan. Bahwa di dalam demokrasi ada pemilu sebagai konsep untuk menyelesaikan persoalan perbedaan-perbedaan sebagai mekanisme dan cara main, itu sesuatu yang kita semua pahami dan taati asas-asasnya. Tetapi kan dalam konteks hubungan antar personal, ini hubungan komunikasi harus dijaga dengan baik, sehingga dalam konteks komitmen, menjaga komitmen akan aturan main yang sehat, aturan main pemilu dan demokrasi yang baik, itu dapat terus dijalankan, maka perlu dilakukan pertemuan. Nah, itu saya katakan tadi, harapan itu yang muncul pada saat wacana pertemuan ini terus dikemukakan. Sehingga nanti semoga harapan itu bisa terwujud pasca pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu saja sebenarnya, ya. Mbak Friska. Ya, Pak Agung, ini tadi Mas Seno sempat menyinggung tentang hubungan komunikasi. Apakah pertemuan Mega Prabowo ini bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru? Otomatis ya, kita tahu bahwa di eksekutif transisinya mulus, bahkan sangat mulus sekali. Di legislatif juga seperti itu, tidak ada utak-atik gatuk undang-undang MD3 yang Mbak Puan jadi ketua DPR lagi. Dan saya kira ini sangat mungkin ada arahan PDIP terlibat juga di eksekutif, tipis-tipis tapi masih menjadi perdebatan panjang di internal. Mas Seno mungkin bisa mengkonfirmasi seperti apa, tapi ketika Ibu Mega memutuskan semuanya akan tunduk, patuh, taat, memegang itu. Tapi sebelum itu terjadi, maka ada banyak dinamika internal yang mengemuka, apakah masuk atau tetap di luar pemerintahan dan seterusnya. Dan bahkan sampai pada bahasan beberapa rumor spekulatif ada 2 nama yang disorongkan oleh PDIP, walaupun bukan secara resmi ya, tapi secara informal kepada Pak Prabowo, dan 2 nama itu sudah santer dibahas di banyak pemberitaan. Nah, di luar itu semua saya kira memang bahasan soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini penting bagi kita. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tadi konsolidasi nasional, ya hal-hal yang lebih besar soal bagaimana ke depan bangsa kita dibangun itu perlu dirajut sejak sekarang, bahkan sebelum pemerintahan dilantik, agar apa? Agar jelas pembagian perannya, terlepas ya apakah PDIP di dalam atau di luar, tapi kita tetap perlu check and balances, Mbak Priska. Ini yang paling utama sebenarnya, nafas bagaimana pemerintahan tetap berjalan seimbang, proporsional, profesional, agar apa? Agar rakyat sebagai pemilik mandat bisa menjadi objek yang tidak dirugikan oleh manapun, baik pemerintah maupun kalangan di luar pemerintah, sehingga memang pembangunan kesejahteraan dan narasi bagus dari keberlanjutan itu benar-benar substantif, bukan hanya menguntungkan segelintir atau sebagian pihak saja, seperti itu. Baik, sambil menunggu realisasi pertemuan antara Megawati dan Prabowo, apa harapan dari pertemuan ini? Boleh singkat, Mas Andi? Harapan dari pertemuan ini ya, 2 tokoh ini masing-masing berada pada frekuensi yang sama ya Mbak, dalam membangun Indonesia ke depan. Yang kedua, ini akan mengurangi tensi politik, gitu. Bagaimanapun juga Pak Prabowo ingin smooth, ya, semua pihak melakukan dukungan terhadap program-programnya dalam rangka melakukan
tugas-tugas menjalankan janji kampanye gitu. Jadi itu yang menjadi harapan utama ya Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Saya kira itu aja sih. Baik, Pak Seno dari PDIP. Ya sama harapannya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada harapan akan munculnya harapan baru. Di harapan baru itu yang menjadi harapan. Dan harapannya simpel, ya ada normalisasi nilai itu tadi, tentang bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi demokrasi kita yang kemarin banyak sekali yang memberikan kritik. Kita bisa menatap masa depan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Saya rasa kalau bicara di dalam atau di luar pemerintahan, kan PDI Perjuangan punya mekanisme di Kongres yang akan dilakukan di bulan April tahun depan. Sehingga dalam konteks ini saya rasa masih ada cukup waktu. Tetapi dalam konteks misalnya dalam memberikan masukan terkait bagaimana bangsa ini dibangun sebaiknya, bagaimana Ibu Mega sebagai Presiden kelima punya pengalaman dalam memandang visi bangsa ke depan, saya rasa dalam konteks high politics itu percakapan ini saya yakin bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif, apalagi di masa transisi kekuasaan pemerintahan. Itu Mbak Priska. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Seno, Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Sore Terima semuanya. kasih Mas Agung, Mas Andi, terima kasih. Cagup Jakarta nomor urut 1 akan menerapkan konsep pentahelix dalam mengatasi permasalahan di Kali Ciliwung. Tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain menyapa warga bantaran Kali Ciliwung, RK juga berdiskusi dengan aktivis lingkungan. Ridwan Kamil disambut hangat oleh puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet. RK lantas berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan, juga melakukan berbagai kegiatan seperti menanam pohon dan menyusuri Sungai Ciliwung. Dalam kesempatan tersebut, RK menyebut bahwa ia akan menerapkan konsep pentahelix dalam mengatasi permasalahan di Kali Ciliwung, khususnya masalah yang berkaitan dengan sampah. Pasalnya, ia memiliki pengalaman dalam mengantisipasi persoalan di Sungai Citarum, Jawa Barat dengan menggunakan konsep serupa. Kawasan cagar budaya Condet ya. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga ya. Nah, kombinasi pentahelix untuk menyelesaikan masalah Ciliwung mungkin akan kita hadirkan juga sebagai konsep membangun bersama-sama. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono bersafari politik ke kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta. Ia mendengarkan keluhan para pedagang Tanah Abang tentang pengunjung yang kian sepi. Suswono tiba di kawasan Tanah Abang Kamis pagi dengan ditemani sang istri Mike Wahyuni. Suswono kemudian menyempatkan diri untuk sarapan bersama para tim pemenangan. Ia juga menyerap sejumlah aspirasi pedagang yang berjualan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu keluhan para pedagang adalah sepinya calon pembeli yang menghampiri kios mereka. Kan Tanah Abang ini kan terkenal sebagai dulu ikon ya, tekstil lah yang sudah dikenal di mancanegara ya. Banyak dari berbagai negara yang pada belanja ke Tanah Abang. Cuma memang sekarang kan industri tekstil sedang menurun ya. Dan kita lihat juga tadi para pedagang mengeluhkan juga memang bahwa
pengunjungnya itu makin sepi, ya, khususnya setelah COVID. Ya. Nah, mungkin barangkali dampak dari penjualan online sekarang ini mungkin memang kapasitasnya makin besar mungkin ya, sehingga mereka dalam tanda kutip tertekan dengan penjualan online itu. Yang kedua memang tadi saya lihat yang di samping kereta kan ada penampungan di atas, dan ternyata banyak pedagang-pedagang yang kemudian atau pengunjung, terutama para penumpang kereta, akhirnya jarang turun gitu. Mereka langsung membeli di penampungan itu gitu. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono Anung menyebut punya kedekatan sejarah dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saat bersama-sama mendirikan Baitul Muslimin. Kedatangan calon gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan, Pramono Anung, di makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang berada di kawasan Keramat Pela, Jakarta Selatan disambut hangat keluarga almarhum. Selain untuk berziarah ke makam Zainuddin MZ, kehadiran Pramono Anung juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum. Menurut Pramono, kedatangannya ini bukanlah pertama kali. Selain itu, dirinya juga menyebut ada kedekatan sejarah dengan almarhum yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Hubungan sejarah yang panjang dengan keluarga Zainuddin MZ. Mungkin saya lebih dari 4 kali berkunjung ke rumah ini pada zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pendiri Baitul Muslimin pada waktu itu bersama saya, Pak Said Agil, Prof. Din Samsudin, dan almarhum Pak Taufik Kimas. Sehingga beliau di internal kami, jasanya di partai itu banyak banget. Tetapi secara khusus memang saya punya hubungan yang sangat baik. Pramono juga merasa bersyukur dirinya telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga di kawasan Radio Dalam, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Rano berjanji akan mengatasi masalah banjir di Jakarta. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan disambut meriah warga. Rano Karno atau Bang Dul menyampaikan program yang akan ia kerjakan apabila mendapat amanah menjadi Wakil Gubernur Jakarta. Rano menyampaikan akan melanjutkan KJP dan beasiswa pelajar serta menggratiskan transportasi umum, LRT, MRT, serta Transjakarta ke tempat-tempat wisata di Jakarta. Rano juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga dan mengatasi banjir dengan menambah pompa air. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengungguli 2 kandidat lainnya di survei Poltreking Indonesia. Pasangan Ridho unggul dengan elektabilitas 47,5% dan selangkah lagi untuk bisa menang 1 putaran. Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Survei dilakukan 9 hingga 15 September 2024 terhadap warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multi-stage random sampling secara tatap muka. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan elektabilitas 47,5%. Sementara pasangan Pramono Rano meraih elektabilitas 31,5% dan paslon jalur independen Dharma Kun meraih elektabilitas 5,1%. Berdasarkan hasil temuan survei lainnya, pasangan ini juga dinilai paling mampu mengatasi berbagai persoalan di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, polusi udara, dan transportasi umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya perlu selangkah lagi untuk bisa memenangkan Pilgub Jakarta dengan 50% plus 1 suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo dibekali pendidikan politik untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dengan memiliki anggota yang mumpuni, diharapkan mampu menyampaikan setiap gagasan dan visi misi calon kepala daerah kepada masyarakat secara komprehensif.
DPD Partai Perindo Kota Malang menggelar pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan kader untuk mengawal pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin. Melalui pendidikan politik ini diharapkan dapat menjadi bekal dan kontribusi dalam mensosialisasikan program-program unggulan calon kepala daerah yang diusung. Langkah-langkah tadi sudah ditegaskan oleh Ketua DPD Perindo Kota Malang dan ada ketegasan, ada langkah-langkah dan termasuk sosialisasi yang nanti akan dilakukan oleh kader-kader dari Perindo. Baik itu merupakan visi misi wali maupun program-program unggulan. Apapun kami lakukan untuk kemenangan wali karena program wali sangat bagus, sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Malang. Program-program beliau inilah yang tentunya harus kita sosialisasikan bagaimana kemenangan wali dan itu untuk kemenangan masyarakat Kota Malang. Pendidikan politik juga diberikan DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan kepada seluruh pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Pendidikan politik dinilai penting dilaksanakan sebagai persiapan jelang Pilkada serentak 2024. Pemahaman-pemahaman yang baru terhadap persoalan khususnya pendidikan politik dan ini penting bagi para pengurus khususnya di DPC di tingkat kecamatan. Seluruh kader dan pengurus Partai Perindo berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali memeriksa Sukoco Halim terkait kasus dugaan rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.